Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tepat di hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. Kita bersyukur dalam kasih setia Tuhan. Kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan. Itu sebabnya di kesempatan sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam segala aktivitas, kegiatan, bahkan ibadah kita sepanjang hari ini, kiranya kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberkati kehidupan kami. Pagi hari ini kami dihantar Tuhan ada di dalam kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan keberadaan roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati kehidupan kami yang ada. Karena itu Bapa di surga, di kesempatan pagi hari ini, sebelum kami masuk lebih jauh lagi dalam segala aktivitas hidup kami juga rindu apa yang menjadi kebenaran firman-Mu untuk kami renungkan dalam kesempatan hari ini. Kami siap untuk menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Kiranya kasih setia Tuhanlah yang boleh terus menyertai dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Di kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana kita akan masuk dalam ibadah-ibadah kita dalam kesempatan hari ini. Dan tentunya menjadi sesuatu yang perlu untuk kita ingat, pentingnya ibadah dalam kehidupan kita. Tetapi juga ada hal yang harus kita ingat, bukan hanya sekedar ibadah, namun pentingnya firman Allah yang akan kita terima dalam kehidupan kita, dalam kesempatan ibadah sebentar, maupun juga dalam kesempatan setiap paginya kita boleh merenungkan firman Tuhan. Ada banyak hal yang menjadikan kehidupan itu mengalami banyak masalah, di mana kita tidak mengerti bahwa persoalannya itu adalah karena kita tidak memahami firman Allah. Kita seringkali hidup di dalam apa yang menjadi kejatuhan manusia. Ada beberapa hal yang menjadikan manusia itu jatuh. Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu dikuasai oleh budaya. Dalam artian demikian, budaya ini artinya semua orang melakukannya kok. Jika ada budaya yang tidak bersesuaian dengan firman Allah, ada budaya yang di dalamnya adalah hal-hal yang menjadi bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi kita berpikir bahwa semua orang melakukannya kok. Yang kedua adalah hal yang menjadi satu bentuk dosa lainnya, yaitu adalah tradisi. Dalam artian begini, mereka selalu berkata bahwa ya memang udah begini saya. Kita semua memang melakukannya. Padahal ada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah mau untuk kita melakukannya atau tidak melakukannya. Yang ketiga adalah nalar, yang kadangkala kita berpikirnya demikian. Sepertinya ini masuk akal. Sepertinya ini benar. Nah, hal-hal inilah yang kadangkala menjadi satu bentuk kejatuhan manusia. Dan akhirnya adalah bicara tentang emosi. Rasanya pas kok untuk saya. Rasanya nyaman kok untuk saya. Inilah hal-hal yang seringkali membuat banyak orang akhirnya mengalami kejatuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, jangan salah mengerti, bukan budaya, bukan tradisi, ataupun nalar dan emosi yang berkaitan dengan firman Allah yang saya maksudkan di sini. Tetapi adalah budaya, tradisi, nalar, dan emosi yang tidak bersesuaian dengan firman Allah. Nah, itu sebabnya kita belajar akan firman Allah. Bagaimana kita boleh menjadi kuat, bagaimana kita boleh menjadi mampu menghadapi segala kehidupan yang dapat menimbulkan
kepahitan, yang dapat menimbulkan kesusahan, yang dapat menimbulkan hal-hal yang membuat kita akhirnya tidak hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Pagi hari ini, sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam apa yang menjadi aktivitas kegiatan kita, bahkan juga di dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan di kesempatan hari ini, marilah kita mulai merenungkan dalam diri kita. Sampai sejauh mana kita mengerti akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ada hal-hal yang membuat seseorang menjadi jatuh di dalam kehidupannya. Oleh karena menyatakan semua orang melakukannya kok. Misalnya hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dosa, dan sebagainya. Lalu kita mulai bilang bahwa ya memang udah begini saya. Kita selalu melakukannya. Melakukan apa? Hal yang di dalamnya bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu juga kita berpikir, sepertinya ini masuk akal kok. Betul. Tetapi apa yang masuk akal kita belum tentu itu adalah kebenaran firman Allah. Lalu kita berpikir bahwa buat saya udah cocok, buat saya sudah seperti ini. Dengan kata lain, kita tidak mau meninggalkan zona nyaman kita. Waktu kita tahu bahwa itu adalah bertentangan dengan firman Allah. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, Alkitab mengingatkan bahwa firman Allah itu adalah murni, yang di dalamnya adalah merupakan hal-hal yang berguna untuk mengajar, untuk membantu kita, memperbaiki kelakuan kita dan menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup yang benar, cara hidup yang bersesuaian dengan firman Allah. Nah, itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini, langkah apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi budaya hidup kita, dengan tradisi hidup kita, dengan apa yang menjadi nalar hidup kita yang salah, dengan apa yang menjadi emosi hidup kita yang tidak bersesuaian dengan firman Allah. Yang pertama, kita harus belajar menerima firman Allah. Alkitab berkata bahwa di dalam Yakobus 1 katakan bahwa sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kadang-kadang tanpa kita sadari, hal-hal yang demikian itu adalah sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Yang mana menjadi budaya, yang mana menjadi tradisi, yang mana menjadi kebiasaan buruk kita. Sehingga itu menjadi zona nyaman kita. Yakobus 1 ayat 21 mengatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Inilah yang menjadi persoalannya. Banyak kita sebagai orang percaya, kita menerima firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang firman Allah mau untuk kita melakukan di dalamnya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, mari kita menerima firman Tuhan dengan rendah hati. Kita menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Sehingga apa yang menjadi perkataan Allah tertanam di dalam hati kita, yang memberi kekuatan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Yang kedua, selanjutnya, kita harus memiliki satu tekad kuat untuk membaca firman Tuhan. Karena ada banyak orang yang menyatakan percaya kepada Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tetapi belum pernah membacanya untuk selesai. Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, tetapi seperti malas sekali untuk secara pribadi membaca firman Tuhan.
Alkitab mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa bagaimana pada masa itu satu tanggung jawab seorang raja, ya, di dalam Ulangan pasal 17 pada ayat yang ke-14 di situ, di mana dikatakan hukum tentang raja. Sampai pada ayat yang ke-17 dikatakan, juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hati jangan menyimpang, emas dan perak pun janganlah dikumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Apa tugas raja selanjutnya dikatakan? Selain dia harus menulis baginya salinan hukum yang ada dalam kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi, ayat 19 dari Ulangan 17, itulah yang harus ada di sampingnya. Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Dengan kata lain, aturan yang diberlakukan bagi raja pada masa itu adalah mereka harus memiliki firman Allah. Mereka harus memiliki ketetapan Allah yang ada di samping raja itu untuk dibaca seumur hidup mereka, dan bahkan harus berpegang kepada apa yang menjadi isi hukum dan ketetapannya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, luar biasa, di mana dalam kesempatan raja-raja dari Israel yang ada harus memiliki ketetapan ini. Artinya ini sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang harus kita lakukan juga dalam kesempatan hari ini. Tetapkanlah dalam hidupmu untuk memiliki kesukaan membaca Alkitab secara rutin, secara teratur dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang selanjutnya, yang ketiga, belajarlah untuk meneliti dan mempelajari Alkitab di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan di dalamnya? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, kita mulai bertanya di dalam diri kita, apa maksud dari firman Allah tersebut buat hidup saya? Kenapa hal itu dituliskan? Apa yang menjadi latar belakang dari hal yang disampaikan tersebut oleh firman Allah? Hal ini akan membuat kita semakin hari semakin bergairah. Ketika kita bertanya, siapa yang menuliskan firman Allah tersebut? Apa yang dimaksud oleh firman Allah tersebut? Dalam peristiwa apa? Di mana? Kenapa? Bagaimana? Tentunya hal ini akan menjadi sesuatu hal yang menggairahkan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman Allah berkata di dalam Yakobus 1:25 dikatakan demikian, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, belajar. Mari kita mulai mempelajari firman Tuhan. Mari kita mulai meneliti firman Tuhan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yaitu belajar untuk menghafal firman Allah. Ada begitu banyak hal yang disampaikan dalam kebenaran firman Allah yang dapat kita mengingatnya, yang dapat kita menghafalnya. Mungkin Bapak Ibu saudara memiliki pendapat demikian bahwa saya memiliki ingatan yang lemah, saya memiliki ingatan yang tidak begitu kuat. Jangan kita berkata demikian. Mari kita mulai memperhatikan dalam diri kita, berapa banyak peristiwa yang masih kita ingat dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Mari, berapa banyak kita masih mengingat akan hal-hal apa yang menjadi fakta, apa yang menjadi angka, apa yang menjadi kebenaran-kebenaran yang ada. Coba, berapa banyak hal yang kita miliki
yang masih kita ingat di dalamnya berkaitan dengan angka, berkaitan dengan nilai, baik itu uang dan sebagainya. Jadi jangan katakan bahwa kita memiliki ingatan yang lemah sebagai alasan kita untuk tidak menghafal firman Allah. Haleluya. Ingat bahwa ingatan itu seumpama seperti otot. Otot jika dilatih, dia akan semakin kuat. Demikian juga dengan otak kita. Jikalau kita terus mencoba untuk menghafal, mengingat, mencoba menghafal, mengingat, maka kita akan menjadi terlatih di dalamnya. Dan akhirnya kita akan memiliki apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan yang mengajarkan dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian di dalam Kolose pasal yang ketiga pada ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, menghafalnya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kata lain bahwa dengan kita mengulang-ulang, dengan kita boleh mengingat akan firman Tuhan, maka kita akan dapat menghafal ayat firman Tuhan. Belajar dengan cara membaca secara bersuara, lalu kita mulai menghafal di mana ayat itu dituliskan, dan bahkan di dalam kita berkendara, di dalam saat kita mau tidur, di dalam saat kita mengerjakan sesuatu, terus mengulang, sehingga kita akan mengingat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ingatlah akan apa yang diajarkan oleh Kristus, dan biarlah perkataannya memperkaya hidup kita serta menjadikan kita bijaksana. Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan berkaitan dengan kekuatan firman Allah itu sendiri. Dan akhirnya, mari kita tinggal di dalam firman Allah itu sendiri dengan cara merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bicara tentang merenungkan firman Tuhan, itu artinya kita memfokuskan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita yang ada. Sebagaimana Allah begitu sangat mengasihi Daud, sehingga ia menyatakan Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku, kata firman Allah. Apa yang menjadi dasar di mana Daud begitu disukai oleh Allah? Di dalam Mazmur 119 pada ayat yang ke-97 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Inilah hal yang harusnya juga menjadi satu langkah dalam hidup kita. Mari kita merenungkan, mari kita memfokuskan diri kita akan firman Allah, sehingga kita boleh berkenan kepada Allah, dan Allah menyukai kita, di mana kita begitu menyukai akan apa yang menjadi firman-Nya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam segala aktivitas hidup kita, mari kita merenungkan dalam diri kita bahwa ada banyak hal sebenarnya yang menjadi persoalan, yang menjadi keadaan, perasaan kita, hidup kita, situasi kehidupan kita, adalah karena kita tidak berpegang pada firman Allah, karena kita tidak tinggal dalam firman Allah, oleh karena hal yang menjadi budaya, yakni alasan-alasan yang kita selalu lakukan, yaitu
Semua orang juga melakukannya kok, tidak suka akan firman Tuhan, tidak baca firman Tuhan. Lalu kita mengatakan bahwa ya memang saya sudah seperti ini dan kenyataannya saya bisa untuk menjalani kehidupan ini. Dan apa yang saya pikir ya memang sudah demikian. Apa yang memang saya alami itu saya nikmati. Dan banyak lagi hal-hal lainnya yang menjadikan kita itu mengalami kejatuhan di hadapan Allah atas apa yang menjadi budaya hidup kita, tradisi hidup kita, bahkan apa yang menjadi emosi dan nalar hidup kita yang ada. Namun pagi hari ini kembali firman Allah mengatakan, ayo berpeganglah pada firman Allah. Berpatokanlah kepada firman Allah, sehingga kita tidak mengikuti hal-hal yang salah, yang tidak bersesuaian dengan firman-Nya. Mari kita belajar untuk cinta akan firman Allah. Kita mendengarkan firman Allah dengan hati yang lembut, dengan kerendahan hati. Kita belajar untuk membaca firman Tuhan secara teratur. Di dalamnya kita melatih diri kita, mendisiplin diri kita untuk membaca firman Tuhan secara teratur. Dan selanjutnya mari kita pelajari firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kesempatan ayat Alkitab yang saya baca. Dan ini tentu akan menjadikan kita bergairah ketika kita berkata siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya belajar untuk kita boleh menghafal firman Tuhan. Maka dengan kita menghafal firman Tuhan, kita akan memiliki tuntunan, kita akan memiliki kekuatan, kita akan memiliki semangat ketika kita mengingat firman Tuhan. Dan akhirnya mari kita renungkan, mari kita mulai memfokuskan diri kita kepada firman Tuhan yang akan menjadikan kita berkenan kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur. Berkati Bapak Ibu Saudara di dalam cinta akan Alkitab, cinta akan firman-Mu, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami terapkan dalam kehidupan kami semakin hari semakin disempurnakan Tuhan. Kami semakin berkenan kepada Tuhan, dan di dalamnya kami boleh terus mengerti langkah-langkah apa untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara di dalam segala aspek hidup mereka sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus lama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.